memotret hukum kita mulai di masa lalu ya. Ya. Ketika pertama kali saya jadi lawyer, ketika umur saya masih 24 tahun, dan saya membandingkan ketika umur saya sudah 50, ini paling buruk Kang ya. Ya. Jadi kalau orang bilang kenapa KPK sekarang tidak seperti dulu, karena faktanya memang KPK sudah di ujung jurang. Ketika dia mulai memasukkan nama-nama dalam reshuffle yang sebenarnya kita sudah garis bawahi, saya mulai kehilangan kepercayaan sama beliau, sekaligus kehilangan respect. Ya. Jadi salah itu kalau misalnya KPK kalau datang pelapor nih Kang Ep, bawa dugaan ini terus dibilang mana buktinya, itu salah tuh. Penegak hukum yang blow on itu Kang Ep. Putusan yang melukai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi putusan timah ini memicu orang lain untuk menjadi koruptor. Sebenarnya itu. Jadi kita tetap bersahabat. Tapi dalam hal mengkritisi kinerja Pak Jokowi yang selama ini kita anggap sangat buruk ya. Utamanya dalam hal demokrasi, hukum dan konstitusi, maka menurut saya tidak ada jalan lain, posisi saya harus melawan. Pertanyaan sekarang, harus diapakan nih Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam Keep in Touch, Kang Eep in Touch. Seperti biasa di Keep in Touch, saya menghadirkan tamu istimewa. Dan sahabat saya ini, kawan saya ini, sudah saya kenal sejak awal reformasi. Ketika itu saya terbang ke Makassar, dijemput sama kawan ini. Pada saat yang bersamaan, ada juga dua teman kami yang lain. Yang satu almarhum A.E. Priyono, satu lagi Asmar. Dan ketiganya, kawan saya yang hadir di sini dan dua kawan yang tadi, saya kenal sebagai para pejuang. Mereka adalah aktivis yang sangat peduli pada soal-soal pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang hukum dan wabil khusus dalam agenda pemberantasan korupsi. Kawan saya ini juga sempat jadi ketua KPK, sehingga teman-teman sudah bisa mulai menduga siapakah yang bersangkutan. Tapi sebelum itu, saya juga mau cerita bahwa salah satu bagian penting dari perlawanan di pemilu 2024 ikut digerakkan dan digalang oleh sahabat saya ini. Lewat podcastnya yang tentu Bapak, Ibu, dan teman-teman barangkali sudah tahu dan sudah banyak yang menjadi subscribernya, yaitu Speak Up. Yang tidak banyak orang tahu adalah di luar Speak Up, sahabat saya ini juga punya podcast, namanya Asanesia. Yang kalau saya pakai bahasa saya sendiri, itu semacam LBSM, Lembaga Bantuan Sosial Media. Orang-orang yang ingin dibantu agar kasusnya misalnya menghadapi polisi, menghadapi pengadilan, menghadapi perampasan, menghadapi ketidakadilan, itu bisa lapor ke Asanesia, akan diangkat di Asanesia. Karena itu saya bilang, sudah bisa diduga, sahabat saya ini adalah Mas Abraham Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ep. Waduh, luar biasa nih. Terima kasih Kang Ep sudah diundang di channel yang luar biasa yang menginspirasi orang, mengedukasi orang selama ini. Saya yang terima kasih Mas Samad. Sama-sama. Ya, sudah lama kita ngobrol. Mas Samad sudah berkali-kali saya katakan kapan-kapan ke podcast saya, dan akhirnya kita hari ini bisa realisasikan. Terima kasih Mas Samad. Kalau bicara sama Mas Samad, saya harus mulai dari soal anti korupsi kelihatannya. Kalau Mas Samad perhatikan apa yang sekarang berjalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dibandingkan dengan dulu ketika KPK baru berdiri, ketika Mas Samad kemudian terlibat di dalamnya sebagai ketua, dan seterusnya sampai dengan ujung dari pemerintahan Jokowi. Kesimpulan umum apa yang bisa dibilang? Apakah KPK ini memang sedang declining, turun grafiknya, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia semakin gagal, atau seperti apa? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya apa ya? Sebenarnya sudah lama saya tunggu-tunggu agar bisa menjelaskan kepada publik. Kang Ep, dulu kita flashback sedikit. Sebelum Jokowi memimpin, mungkin agenda pemberantasan korupsi itu punya apa ya? Punya semangat, punya harapan yang besar ya. Kita lihat itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan kalau kita coba lihat lagi, kita coba konfirmasi apakah betul, jangan sampai itu cuma
perasaan subjektif, tidak objektif, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah lewat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang selama itu lumayan bagus. Tapi ketika Presiden rejim Jokowi mulai memerintah, kita bisa lihat indeks persepsi korupsi kita itu sudah mulai menurun perlahan-lahan. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah kita sampai terjun bebas di angka 37 itu kan. Dari 42 sampai 37. Bayangkan berapa poin dia turun. Dan ujungnya yang semakin meyakinkan kita bahwa memang pemerintahan Jokowi ini tidak bisa diharapkan dalam agenda pemberantasan korupsi ketika pemerintahan Jokowi melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK sebelumnya di tahun 2019 yang terkenal dengan reformasi di korupsi. Sampai ada korban, mahasiswa meninggal dan lain-lain sebagainya. Tapi itu diacukan begitu saja oleh rejim ini, dianggap biasa saja. Mereka lanjut terus melakukan revisi dan akhirnya diundangkan. Apa yang terjadi dari hasil revisi undang-undang itu, kita bisa lihat fakta bahwa KPK sebagai lembaga independen yang kita kenal selama ini itu kehilangan marwah. Kenapa saya katakan kehilangan marwah? Karena kalau kita lihat di UNCIC, United Nations Conference Against Corruption, kita kan menjadi salah satu negara penanda tangan ya, menyetujui dan kita sudah ratifikasi. Salah satu poin di dalam UNCIC itu menjelaskan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang akan dibentuk di sebuah negara itu sifatnya harus independen. Dia bebas dari kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sehingga itulah yang terjadi di KPK masa lalu. Dia berdiri eksistensinya sebagai lembaga independen. Tapi ketika Jokowi merevisi, prinsip maka tadi dilanggar ya. Prinsip itu dilanggar dan itu tertuang di dalam undang-undang itu bahwa KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Karena dia menjadi bagian dari rumpun eksekutif, maka seluruh pegawai KPK yang tadinya juga sifatnya independen itu coba dikonversi menjadi ASN. Aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal pegawai negeri sipil. Maka dilakukanlah tes wawasan kebangsaan, yang TWK, sangat terkenal itu. Yang sangat terkenal. Dan sebenarnya tes ini tes abal-abal, akal-akalan untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang selama ini masih menjaga marwah KPK. Maka ada sekitar 56 sampai 57 orang itu disingkirkan lewat tes abal-abal yang disebut TWK. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes wawasan kebangsaan itu sangat unik sebenarnya ya. Pertanyaan-pertanyaan tidak relevan dengan apa yang ingin dihasilkan dari tes itu. Belum lagi kalau kita bicara lebih jauh bahwa sebagian besar dari mereka yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan ini adalah anggota kepolisian yang dulu berasal dari Akpol, Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Berarti dia sudah lulus masalah kebangsaan, wawasan kebangsaan ketika dia mendaftar jadi Akpol. Jadi ini unik sekali dan ini semakin memperlihatkan kita bahwa ada desain, ada skenario terselubung memang untuk melucuti, melemahkan KPK baik dari eksternal maupun internal. Dari internal, pertama merontokkan kelembagaannya lewat undang-undang, lewat regulasi. Kemudian yang kedua memasukkan komisioner lewat pansel-pansel abal-abal, memasukkan komisioner-komisioner yang bermasalah secara integritas agar mereka ini bisa disandra oleh penguasa. Ketika mereka disandra, mereka tidak mirip-mirip isi kabinet lah. Ya, persis 100%. Jadi semua orang bermasalah. Dan itu fakta, Kang Eb. Kalau aku bicara tanpa fakta ini kan bisa dibilang fitnah. Itu fakta. Bisa dilaporkan kita ini. Kita bisa dilaporkan. Buktinya Lili itu kan harus keluar karena melanggar etik. Firly harus keluar. Belum lagi Yohanes Tanak juga dilaporkan dan lain-lain sebagainya. Itu fakta semua yang tidak bisa dibantah. Inilah yang terjadi pada KPK. Jadi kalau orang bilang kenapa KPK sekarang tidak seperti dulu? Karena faktanya memang KPK sudah di ujung jurang. Bukan sekedar dilucuti tapi menurut saya sebentar lagi dia akan terjun bebas. Kalau tidak diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan. Oleh karena itu sebenarnya orang yang paling kita harapkan bisa menyelamatkan KPK adalah pemerintahan Prabowo. Kira-kira wabil khusus Presiden Prabowo Subianto ya. Benar sekali. Kira-kira kalau kita lihat atau saya dengar apa yang tadi Mas Abraham Samad ceritakan, semua atau sebagian besar penurunan itu
terjadi pada saat Pak Jokowi masuk termin kedua ya. Ya. Revisi Undang-Undang KPK, kemudian periode kedua ya. Jadi bisa dibilang bahwa periode kedua ini memang menandai penurunan yang amat sangat tegas ya dalam agenda pemberantasan korupsi Jokowi. Dan itu kasat mata ya dilakukan. Kenapa saya katakan kasat mata? Karena ketika revisi undang-undang itu dilakukan, itu kan mahasiswa sudah turun ya. Hampir seperti 98, bahkan ada yang meninggal. Tapi itu diabaikan begitu saja. Bahkan pada saat itu sempat ada beberapa hari Jokowi masih sempat menjanjikan hal-hal yang membuai orang, meninabobokan bahwa kita akan terbitkan Perpu. Ya, ternyata itu enggak ada. Ini keahlian mantan presiden kita itu. Iya, keahliannya di situ. Membuai banyak orang. Iya, kira-kira begitu, membuat kita terpesona. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, itu ketika Presiden Jokowi baru terpilih jadi presiden dan dilantik, lalu kemudian membangun kabinetnya. Itu kan ada satu peristiwa bersejarah sebetulnya yang tidak dilakukan oleh semua presiden yang lain, atau katakanlah yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya Pak SBY, yaitu nama calon anggota kabinet itu dikirim ke KPK. Benar. Mas Samad waktu itu ketua KPK. Betul sekali. Apa yang sebetulnya dilakukan waktu itu? Apa kolaborasi antara KPK dan Istana pada saat itu? Apa yang diminta dari KPK secara persisnya, Mas? Jadi sebenarnya pada saat itu calon-calon itu masih calon-calon menteri yang akan duduk di kabinet itu dikirim ke KPK. Karena itu kan janji, sebenarnya salah satu janji-janji yang dijanjikan Jokowi pada saat kampanye bahwa akan membuat kabinet yang bersih, yang transparan, orang-orangnya punya integritas, bebas dari dari persoalan-persoalan hukum, bebas dari perilaku korupsi, sehingga itulah yang dia mewujudkan, kira-kira seperti itu. Sehingga itulah yang dilakukan ketika beliau terpilih, beliau melaporkan semua nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet untuk dilakukan semacam evaluasi, penilaian ya. Kayak orang minta SKCK mungkin di kepolisian kayak gitu ya. Dan kalau tidak salah KPK diminta untuk memberikan tanda dengan warna ya. Iya betul. Jadi kita diminta klarifikasi bagaimana posisi orang-orang ini. Ada yang misalnya hijau, kuning dan merah ya. Sebenarnya tidak seperti begitu, tapi mirip-mirip ya. Tapi kalau orang mengartikan begitu ya nggak ada masalah juga. Tapi mirip-mirip seperti itulah. Artinya kalau kuning itu mungkin begitu, walaupun tidak persis begitu. Kalau kuning itu kita serahkan kembali untuk presiden memutuskan. Ibaratnya bisa ada masalah lah dalam soal keberpihakannya. Kita kasih catatan bahwa orang ini ada potensi gitu, tapi belum melakukan, ada potensi sehingga kita serahkan kepada presiden untuk milih. Tapi kalau misalnya dia merah, lagi-lagi ini tidak persis begitu. Memang dia tidak bersih ya. Tidak bersih, dan kita minta bahwa presiden jangan sekali-sekali melantik orang ini. Itu tegas memang. Kalau hijau silahkan dilantik. Jadi memang ada 3 kriteria yang kita buatkan dan itu kita sampaikan ke presiden. Alhamdulillah, menurut ingatan saya tapi tentunya kan ketika misalnya Kang Ep pada saat ini akan bertanya kepada saya, bisa nggak dibocorin nama-nama? Saya pasti tidak akan membocorkan, karena itu kan rahasia kan. Rahasia saya dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Saya juga tidak akan nanya begitu. Tapi yang saya ingin katakan begini, ketika kita sampaikan kembali kepada Jokowi, memang betul diikutin. Betul diikutin bahwa yang kita merahin, merah misalnya nggak diangkat. Itu betul. Jadi kita luar biasa nih. Tapi setelah kita coba ikuti Kang Ep, ini unik. Memang nggak dilantik pada saat itu, tapi ketika ada reshuffle orang itu masuk kembali. Dan itu masih di termin pertama berarti ya? Iya, waktu reshuffle itu sudah ada yang lolos, ada yang lolos. Jadi sebetulnya kesungguhannya pun mulai Mas Samad ragukan dong waktu itu ya? Ya, saya mulai ketika ada reshuffle itu ya, ketika ada reshuffle. Lah kok yang merah dimasuk gitu? Iya, mulai ketika ada reshuffle ada yang masuk, di situ saya mulai tidak percaya lagi, tidak percaya lagi 100% sama sahabat saya ini. Kan saya sahabat juga dengan Pak Jokowi. Hampir jadi calon wakil presiden kan? Ya, itu bisa dikonfirmasi. 2014. Betul sekali, itu bisa dikonfirmasi dan Pak Jokowi sendiri. Kan gitu. Jadi ini sahabat saya pada saat itu ketika dia mulai memasukkan nama-nama dalam reshuffle yang sebenarnya kita sudah garis bawahi, saya mulai kehilangan kepercayaan sama beliau, sekaligus kehilangan respect. Saya berkali-kali ingin menyampaikan sesuatu ya,
sebagai sahabat bahwa tolong dikembalikanlah hal-hal yang menjadi cita-cita Pak Jokowi seperti dahulu ketika sebelum murid. Kira-kira seperti itu kan. Reshuffle dengan cicak versus buaya jilid 2 ketika Mas Bambang Wijoyanto ditangkap, itu lebih dulu mana? Reshuffle dulu. Oh ya, jadi sebelum kasus cicak versus buaya 2, Mas Samad sudah kehilangan respek dan kepercayaan berarti ya? Mulai ya. Iya. Dan kemudian ketika cicak versus buaya terjadi yang kedua 100% kehilangan. 100% kehilangan. Iya, karena saya melihat Pak Jokowi sebagai presiden tidak melindungi KPK pada saat itu. Iya. Harusnya kan sebagai presiden itu dia punya kewajiban, menurut saya karena di negara-negara manapun sebenarnya kalau kita lihat yang punya lembaga anti korupsi, kepala negaranya itu selalu jadi panglima tertinggi untuk mendrive lembaga itu agar lembaga itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya melihat Jokowi pada saat itu sudah tidak berada di belakang KPK. Sehingga saya melihat wah ini sudah nggak bisa diharap. Dan betul di titik itulah KPK sudah mulai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga yang independen. Sebenarnya itu intinya. Mas Samad tahu lah, banyak orang tahu bahwa ketika pemilu presiden 2014 saya dan Polmark Indonesia kan jadi konsultan Jokowi JK ya. Jadi tentu saja karena kemudian ikut serta dalam upaya-upaya memenangkan sebagai konsultan ya, tidak sebagai tim pemenangan. Ada banyak hal yang bisa diharapkan sebetulnya di awal itu. Tapi ketika terjadi cicak versus buaya 2 ketika Mas Bambang Wijoyanto ditangkap pagi-pagi itu, terus kan teman-teman aktivis berkumpul di KPK ya. Kita berdemo dengan pakai bando segala itu. Sekali. Itulah titik di mana saya kehilangan kepercayaan pada Pak Jokowi. Karena pada waktu itu saya mengirimkan SMS ke Pak JK, ke Pak Jokowi dan ke Mas Pratik. Dan rupanya dibaca oleh orang dengan budaya seperti Pak Jokowi, SMS saya terlalu keras lah, tidak sopan lah begitu. Saya waktu itu masih punya akun Twitter sebelum dibajak orang 3 tahun kemudian. Jadi saya masih nge-tweet dan tweet saya juga lumayan keras dengan kurang lebih mengatakan Pak Jokowi mulailah jadi presiden dan kepala negara. Jangan hanya jadi pemenang pemilu dan penghuni istana. Sebagai presiden dan kepala negara, Anda harus ada di atas semua golongan, di atas semua orang, dan berjuang untuk keadilan dan kemaslahatan semua orang. Dalam urusan KPK, selayaknya Anda bekerja dan berbuat yang tegas gitu. Semacam itulah. Nah, jadi ada kesamaan lah cerita kita dalam soal itu ya. Nah, ketika kemudian masuk termin kedua 2024, Mas Samad pada waktu itu sudah tidak di KPK lagi ya? 2019 saya udah nggak di KPK. Sudah nggak di KPK. Saya selesai 2015 kan. Ya. Artinya Mas Samad kemudian sebagai orang yang sangat peduli pada agenda pemberantasan korupsi, itu melihat apa yang terjadi di dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dari titik yang berbeda, dari luar. Apa yang Mas Samad rasakan pada waktu itu? Setelah keluar lalu kemudian pemberantasan korupsi berlangsung terus gitu. Sedih, kecewa, murka, marah ya Kang Ep ya. Marah banget. Kenapa saya katakan marah banget? Ketika revisi itu saya marah banget. Tahun 2019 kemudian saya marah banget ketika teman-teman 57 orang yang saya kenal betul. Kenapa saya katakan saya kenal betul? Karena waktu saya memimpin di sana mereka bagian dari teman-teman yang membantu kerja kita sehingga KPK bisa begitu sukses pada saat itu. Saya paham betul tentang sepak terjang mereka, saya paham betul tentang integritas mereka. Bahkan ada sebagian besar dari yang polisi pada saat itu waktu di masa kepemimpinan saya itu, termasuk diantaranya Novel Baswedan, itu datang ke saya menyatakan bahwa ingin mengundurkan diri dari kepolisian. Dan pada saat itu sayalah yang mengkomunikasikan kepada Kapolri pada saat itu Pak Timur Pradopo bahwa ada sebagian besar teman-teman yang diperbantukan, yang ditugaskan di KPK yang berstatus sebagai polisi itu sudah punya niat yang agak susah lagi diubah untuk keluar dari kepolisian dan menetap menjadi pegawai tetap KPK. Pada situ saya langsung sampaikan ke Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo. Dan akhirnya mereka melakukan komunikasi, negosiasi, dan akhirnya betul pada saat itu alhamdulillah Pak Timur ini orang yang luar biasa.
dia ikhlas melepaskan ya polisi-polisi itu karena dianggap, dia bilang bahwa perjuangan itu di mana saja Pak Bram. Nah, yang penting dia bisa menjadi orang yang benar-benar bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Akhirnya dia lepaskan. Dan saya paham betul ada sebagian besar yang ketika tes wawasan kebangsaan itu kok diberhentikan lewat tes itu. Sehingga jadi ternyata itu bukan tes wawasan kebangsaan, tes wawasan kesetiaan. Tes wawasan pada kekuasaan. Ya betul sekali. Kesetiaan terhadap kekuasaan. Karena lewat itulah mereka disingkirkan ya. Saya marah pada saat itu Kang Ep ya. Marah karena melihat wah KPK sudah bukan lagi lembaga yang independen. Kemudian pegawainya sudah dipreteli. Tadinya saya masih berharap kalaupun misalnya undang-undangnya buruk, KPK-nya tidak independen, tapi kalau orang-orang di dalamnya masih punya integritas yang kuat, mungkin dia masih punya inovasi yang bisa dia gunakan sehingga agenda pemberantasan korupsi itu bisa berjalan. Tapi ketika undang-undangnya sudah dipreteli, lembaganya sudah dibawa eksekutif, kemudian orang-orang yang kita harapkan disingkirkan, saya sudah kehilangan harapan. Disitulah, di titik itulah saya marah. Saya marah sama pemerintahan pada saat itu bahwa saya melihat bahwa ini sudah nggak bisa dimaafkan ya tindakannya. Bahwa ini sudah nyata-nyata dengan jelas bahwa dia ingin melemahkan pemberantasan korupsi. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya pemerintahan ini sudah ingin melemahkan pemberantasan korupsi dengan dua cara. Merevisi undang-undangnya, memasukkan orang-orang yang tidak berintegritas, dan mencopot orang-orang yang di dalam yang punya integritas. Jadi itu skenario yang luar biasa lengkap. Jadi kalau pakai istilah anak-anak sekarang, ketika undang-undang KPK direvisi, itu software dan hardware diubah. Ketika kemudian pelakunya, orang-orangnya juga disingkirkan, terutama mereka yang justru punya kredibilitas yang profesional, maka brainware-nya juga dirusak. Betul jadi sekali. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Hardware rusak, software rusak, brainware-nya orang-orangnya juga rusak. Tadinya Kang Ep kita berharap bahwa ada kemudian perubahan lagi ada pansel, tapi ternyata juga enggak. Susah kira-kira. Mas Ahmad, kenapa saya memulai pembicaraan dengan ini? Karena kita harus menjernihkan pikiran banyak orang yang seringkali salah melihat orang-orang kritis seperti Mas Ahmad atau seperti saya gitu ya. Banyak orang yang mengaitkan kritisme perlawanan dalam pemilu 2024 kemarin itu dengan pemihakan. Padahal tidak sama sekali. Jadi orang seperti Mas Ahmad kritis melawan dengan sangat keras dengan beragam cara, terutama bersuara. Itu bukan karena pro salah satu kandidat. Katakanlah Anies Baswedan misalnya. Ini perjalanan panjang. Orang yang sedang melawan, yang ketika kemudian yang dilawannya itu makin menjadi-jadi, masa kita diam gitu. Nah, orang banyak yang tidak melihat itu karena sebagian besar orang biasanya mengkaji soal-soal begini dengan perspektif pemihakan. Jadi bukan menilai berdasarkan argumentasi, diskusi dan lain-lain, pemihakan dulu gitu. Argumen disingkirkan belakangan, yang jelas di pihak mana dia gitu. Nah, ini harus clear dan memang kan kita melihat bagaimana perkembangan memburuknya keadaan dan berpuncak di 2024 kemarin itu ya. Kurang lebih begitu. Saya sepakat bahwa kadang-kadang orang ya, kalau para buzzer yang kita lihat di media sosial menganggap kita ini pembenci katanya, pembenci pemerintah Jokowi. Padahal tapi kalau buzzer sih nggak usah ditanggapi. Nggak usah ditanggapi. Ini teman-teman yang kadang-kadang juga dari kampus, akademisi itu, aktivis segala macam, kalau ngomong ya sudah makin mirip buzzer itu. Nah, mereka mungkin masih bisa lagi tajak diskusi itu. Jadi kita harus luruskan bahwa kita ini sebenarnya bukan pembenci ya. Kita tidak ada urusan pribadi dengan Jokowi. Pak Jokowi Saya secara personal dan Pak Jokowi tetap bersahabat. Tapi saya harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu bisa membunuh demokrasi, menghancurkan pemberantasan. Saya pasti akan kritisi habis-habisan. Bahkan saya lawan, Kang Ep. Itu posisi saya. Posisi kita kurang lebih sama lah. Dalam hal perkawanan kita tidak menganggap ia musuh gitu. Lain soal kalau kemudian ternyata Pak Jokowi menganggap kita bukan lagi kawan, itu soal lain kan. Bahkan Kang Ep, saya mau jelaskan, karena saya menganggap Pak Jokowi tetap sahabat saya, waktu Kaisang menikah di Solo, saya datang. Saya datang dan saya bersalaman dengan Pak Jokowi, say hello, cerita lama di panggung dan lain-lain. Berarti saya nggak ada masalah. Apa yang dikatakan Pak Jokowi pada waktu itu, kalau boleh dibocorkan ke publik? Enggak, dia Pak Abraham ini
dari mana aja gitu gitu. ya, biasa. Jadi kita tetap bersahabat. Tapi dalam hal mengkritisi kinerja Pak Jokowi yang selama ini kita anggap sangat buruk ya. Utamanya dalam hal demokrasi, hukum dan konstitusi, maka menurut saya tidak ada jalan lain, posisi saya harus melawan. Kira-kira seperti Kang Eb juga demikian kan? Ya, kurang lebih sama. Posisi kita sama. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal pemberantasan korupsi. Dan ada satu kasus yang menurut saya menarik perhatian publik amat sangat besar, yaitu ketika kasus korupsi timah yang dihitung oleh satu orang ahli merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah, angka yang sangat fantastik, akhirnya berujung anti klimaks kan. Hukuman yang dijatuhkan kepada salah satu atau beberapa pelaku sangat jauh di bawah bukan saja ekspektasi publik, tetapi juga gugatan yang diajukan ke yang bersangkutan gitu ya. Tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa lebih tinggi daripada yang kemudian jadi vonis pengadilan. Nah, belakangan bahkan berkembang satu perkembangan yang amat sangat menyedihkan menurut saya, bahwa dinyatakan bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan soal angka kerugian yang dihitung 271 triliun itu. Lalu kemudian sang penghitungnya seorang profesor di IPB, yaitu Profesor Bambang Hero Saharjo, sekarang dalam posisi dilaporkan ke polisi. Nah, menurut Mas Ahmad, dari cerita sepotong ini, apa yang bisa kita katakan? Berarti sudah begitu hancur ya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena ini tidak ada presiden sebelumnya. Betul. Serusak ini, mengkhawatirkan ini. Pertama kita apresiasi Pak Bambang itu ya. Makanya koalisi masyarakat sipil kemarin teman-teman ICW itu menghubungi saya untuk memberikan dukungan kepada Pak Bambang ya. Yang sedang dilaporkan. Karena kita tahu itu bagian dari kriminalisasi, ingin mengkriminalisasi Pak Bambang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kang Ed, ketika putusan itu dibacakan di pengadilan, putusan mengenai timah itu kita kayak tersentak, dikagetkan ya. Inilah mungkin yang dikatakan orang putusan yang melukai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi dia melukai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kenapa saya katakan melukai? Karena orang bisa melihat, Kang Ed, di satu pihak kok ini orang korupsi dengan jumlah besar. Dan ada faktanya, beda kalau nggak ada faktanya, nggak ada buktinya, kok bisa dihukum ringan. Di lain pihak, mungkin ada orang yang coba mencuri kayu di hutan, itu bisa dihukum 5 tahun atau 6 tahun. Atau seorang nenek mencuri buah-buahan dari tetangganya, itu bisa dihukum berat. Ini kan ada dua pemandangan yang memiriskan kita. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya hukum kita di Indonesia itu, Kang Ep ya, dia hanya berpihak kepada orang yang punya duit sama orang yang punya kekuasaan. Jadi jangan dia tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah ya. Betul sekali. Oleh karena itu jangan salahkan masyarakat kalau menganggap hukum di Indonesia itu kayak industri. Industri itu kan kayak ada jual beli di dalamnya. Ada soal untung rugi, ada margin gitu ya. Ada pasar, ada apa. Kang Eb, saya ini kan asli penegak hukum ya, Kang Eb. Jadi background saya sebenarnya kan lawyer ya dari dulu. Saya nggak pernah kerja. Ada kan lawyer itu dia sebelumnya misalnya keluar dari kampus, dia kerja dulu terus kemudian nanti di pertengahan perjalanan baru dia jadi lawyer. Aku ini lawyer murni. Dari baru awal masuk, ya. Awal. Dari sejak kita ketemu. Iya, saya udah lawyer dan aktivis dan masuk sebagai jadi anggota. Jadi saya sudah melihat itu praktek buruk di peradilan ya. Dan saya terkaget. Saya pikir itu ada perbaikan, Kang Eb. Ketika awal-awal saya jadi pengacara dan harusnya ada perbaikan, ternyata di usia saya sudah kepala 5 lebih ini, itu semakin memburuk seperti tadi yang Kang Eb katakan. Bahkan menurut saya ini paling buruk. Titik sekarang kalau kita ingin memotret hukum kita mulai di masa lalu ya. Ketika pertama kali saya jadi lawyer, ketika masih umur saya masih 24 tahun, dan saya membandingkan ketika umur saya sudah 50, ini paling buruk, Kang ya. Harusnya kan ada perbaikan. Tapi akhirnya saya sadar setelah saya lihat memang indeks penegakan hukum Indonesia itu buruk di dunia ini kan. Sehingga seharusnya kalau kita ingin memperbaiki ini ya kembali lagi bahwa ini ada di tangan kepala negara. Dan kembali masalah timah tadi ya Kang Eb, bahwa ini kan memiriskan kita ya. Karena seharusnya kan kejahatan korupsi itu
harusnya ada kesepakatan, ada komitmen kita seluruh rakyat Indonesia bahwa ini adalah musuh bersama. Oleh karena dia musuh bersama, harusnya penegak hukum juga punya persamaan persepsi tentang itu, bahwa korupsi itu musuh bersama. Dia harus diberikan hukuman yang berat agar memberikan orang efek jera, ada deterrent efek. Kan begitu kalau kita ingin meminimalisir kejahatan korupsi, tapi ini tidak. Dengan putusan yang begitu ringan, maka ini akan memicu orang, Kang Ep, untuk menjadi koruptor. Jadi putusan timah ini memicu orang lain untuk menjadi koruptor. Sebenarnya itu efek jera yang biasanya sangat penting dalam hukum penegakan anti korupsi. Itu tiba-tiba saja berbalik keadaannya. Berbalik. Bukan lagi menjadi penyebab jera vonis itu, tapi mengundang orang untuk menjadi pelaku sejenis ya. Karena kan begini, Kang, ada 3 cara sebenarnya yang harus ditempuh kalau kita berkaca dari negara-negara yang sukses membangun pemberantasan korupsinya dan meminimalisir kejahatan korupsi di negara. Pertama, hukuman berat. Kemudian yang kedua, ada yang disebut pemiskinan. Pemiskinan bagi koruptor atau perampasan aset. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk bisa melihat lagi kejahatan korupsi ada di depan mata. Itu sebenarnya 3. Pertama, misalnya negara itu harus hadir untuk bisa memberikan hukuman berat. Artinya pengadilan-pengadilan, semua lembaga penegak hukum itu harus punya persepsi yang sama bahwa kalau kasus korupsi mereka harus memberikan hukuman berat agar memberikan deterrent effect. Kemudian yang kedua, pemiskinan. Pemiskinan ini sebenarnya bisa dilakukan kalau kita punya undang-undang perampasan aset, Kang Ep. Tapi sampai hari ini undang-undang perampasan aset kita ini belum terbit. Tapi sebenarnya masih ada cara, Kang Ep. Apa caranya? Dulu waktu saya di KPK, kita bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk memiskinkan koruptor. Jadi sementara perampasan aset belum ada aturan undang-undangnya, pakai itu dulu ya? Pakai itu dulu. Apalagi kalau kita lihat kasus timah, menurut saya agak ikuti ini sebenarnya bisa digunakan undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, agar supaya apa? Kenapa itu penting untuk kita gunakan? Supaya kita bisa merampas aset-aset para koruptor ini. Karena ini kan korupsinya luar biasa besarnya. Jadi kalau dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ada kan disebut follow the money, follow the suspect. Itu kita bisa mengambil uang-uang yang tersebar di mana saja. Sebenarnya itu intinya. Tapi ini kan saya lihat belum dia belum menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Sehingga saya melihat memang aparat hukumnya tidak punya komitmen, kan? Tidak punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara nggak persisten ya. Sehingga yang ketiga tadi kan di luar 2 itu hukuman berat, lalu kemudian yang kedua pemiskinan, yang ketiga itu berarti membatasi ruang publik bagi pelaku korupsi ya? Iya, jadi masyarakat itu harus terus dicerahkan tentang bahaya laten korupsi. Kan selama ini yang kita selalu dengar itu bahaya laten PKI. Ini harusnya korupsi itu menjadi bahaya laten yang tidak terlihat tapi bisa saja muncul suatu ketika. Dan harusnya nepotisme juga bahaya laten tuh sekarang. Nepotisme sepakat, Kang. Nepotisme itu bagian dari korupsi sebenarnya, bagian dari kejahatan korupsi. Jadi kalau orang melakukan tindak pidana nepotisme, ini kan udah menjalani nepotisme sampai ke daerah-daerah dalam pilkada karena di pusat sudah dipraktekkan. Kira-kira seperti gitu. Contohnya sudah dikasih ya. Contohnya. Nah sekarang soal Presiden Prabowo. Kita tahu bahwa ini terlalu cepat untuk membuat kesimpulan atau penilaian akhir kan. Kan Prabowo baru saja memulai kerjanya, belum terlalu lama, 20 Oktober ya. Jadi artinya sehari lagi mungkin ya. Sehari lagi. 100 hari. 100 hari sehari lagi. Dihitung dari hari ini kita bicara ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah Prabowo Subianto semestinya kan menjadi titik tumpu harapan baru. Karena kita tahu bahwa salah satu hukum yang penting dalam demokrasi adalah adanya pemilu, adanya pergantian pemimpin. Itu adalah masa rehabilitasi harapan. Orang bisa merehab harapannya, memperbaiki harapannya. Kalau kita lihat apa yang terjadi sampai dengan sekarang, sebetulnya pada saat 20 Oktober pidato pelantikan kan keras sekali itu. Bahwa ingin membersihkan Indonesia, ingin menegakkan hukum, bahwa korupsi adalah salah satu urusan yang harus jadi prioritas dan keras bicaranya gitu. Tapi terus kemudian misalnya sempat kita dengar Pak Prabowo
seolah-olah akan dengan relatif mudah mengampuni koruptor, amnesti, dengan mengembalikan uang, memaafkan, bahkan bisa dilakukan diam-diam begitu, bisa dicari caranya dan lain-lain. Saya tidak ingin mengajukan pertanyaan apakah kita tidak lagi bisa berharap pada Prabowo, tidak, karena terlalu pendek ini. Yang akan saya tanyakan itu adalah apa yang harus kita desakkan kepada Presiden Prabowo, dan tentu saja dengan berbagai cara kita harus buat desakan ini semakin lama didukung banyak orang dan karena itu efektif. Dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, apa yang harus kita desak ke Prabowo nih? Oke, pertama kan wacana yang dikeluarkan sebenarnya bukan Prabowo ya, Menteri Koordinator Hukumnya Yusril, yang ingin memberi amnesti, ada wacana gitu. Kemudian diterjemahkan lagi oleh Menteri Hukum dan Menteri Hukumnya. Tapi kan dimulai dengan pernyataan Prabowo yang mempersilahkan koruptor mengembalikan uangnya dan akan dimaafkan. Iya. Itulah mungkin yang menjadi kerisauan masyarakat Indonesia bahwa kok ini pemerintahan tidak punya sikap yang jelas gitu terhadap korupsi dan pemberantasan korupsi. Pertama sebenarnya kalau kita ingin lihat ya, ini kan walaupun mungkin kurang arif juga Kang ya, kita menilai belum cukup lama pemerintahan ini, tapi paling tidak kan harus ada harapan ya, harus ada titik terang sehingga kita bisa ada harapan ke sana. Saya melihat bahwa yang harus kita desakkan kepada pemerintahan ini agar kita bisa lihat bahwa dia betul-betul punya keinginan yang kuat, bisa nggak pemerintahan ini secepatnya mensahkan undang-undang tentang perampasan aset. Itu salah satu tolak ukur kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat ada nggak keinginan yang kuat dari pemerintahan ini untuk kembali merevisi Undang-Undang KPK yang sudah direvisi tahun 2019. Sebenarnya itu mudah. Sebenarnya kalau dia nggak mau revisi, dia terbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang lama. Itu mudah banget mekanismenya. Kalau nggak mau buat undang-undang, dia mengeluarkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang, memberlakukan undang-undang lama. Karena menurut saya, Kang Ep, undang-undang lama sebelum direvisi itu cukup memadai sebenarnya. Walaupun tidak ada undang-undang yang ideal, tapi dia cukup memadai ya menurut saya, sehingga itu bisa dikembalikan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, maka kita punya harapan yang kuat sebenarnya. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus didesakkan oleh masyarakat sipil, mendorong pemerintahan ini dan DPR untuk segera itu tadi menerbitkan atau membuat. Ini kan sebenarnya rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah ada di DPR, sudah lama ada di sana Kang ya. Tapi tidak pernah dibahas. Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun di sana. Tapi nggak pernah dibahas. Padahal ada undang-undang yang bisa dikebut dalam satu malam. Hari ini kita berbicara ini ada informasi yang cukup ironi bagi kita, Kang ya. Undang-undang tentang minerba itu kelihatannya akan dikebut, segera dikeluarkan, dan itu menurut saya isinya amburadul ya. Undang-undang IKN? Itu juga dikebut bisa juga dengan dikebut cepat. Semalam. SKS, sistem kebut semalam dulu ada istilahnya kita saat kita kuliah. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini yang harus kita desakkan kepada masyarakat agar supaya pemerintahan ini mau segera menerbitkan atau mensahkan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah lama ada di tangan DPR. Kemudian yang kedua, kita minta kepada pemerintahan ini untuk mengembalikan undang-undang KPK. Kalau misalnya dia tidak mau revisi, dia bisa kembalikan undang-undang yang lama, diberlakukan kembali lewat Perpu. Kalau itu dilakukan, maka itu kita bisa harap bahwa akan ada pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, Kang Ep, kalau dua ini tidak dilakukan, maka saya boleh katakan sejak sekarang ini bahwa jangan percaya bahwa pemberantasan korupsi itu akan bisa berjalan. Kalau undang-undangnya masih undang-undang sekarang, itu nggak mungkin. Ada pemberantasan korupsi dan undang-undang yang sekarang, tapi itu hanya pemberantasan korupsi yang tebang pilih. Seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita melihatnya dari teori perubahan sosial gitu, yang biasa didiskusikan di kelas-kelas ilmu politik, itu memang biasanya dikatakan bahwa ada 6 hal yang harus diurus kalau perubahan itu mau konkret gitu ya. Yang pertama aktor utama. Aktor utama itu ya antara lain dan terutama presiden ya. Dia harus memimpin satu proses yang membuat orang lain melihat bahwa dia serius karena dia melakukannya sendiri. Dia menjadi contoh, dia otentik. Dia tidak bisa
kemudian diperkarakan orang, digugat orang untuk soal yang dia katakan karena dia sendiri sudah melakukan apa yang dia katakan. Itu aktor utama. Artinya dia harus anti korupsi, tegas dalam soal korupsi, dan jangan lagi bikin pernyataan-pernyataan yang blunder seperti kemarin gitu, yang membuat kita jadi was-was dan harapan hilang gitu. Yang kedua yang Mas Ahmad ceritakan itu regulasi. Bahwa regulasi harus ditinjau ulang ketika ada yang memang tidak sejalan atau ada lubang yang belum ditutup, regulasi baru dibuat atau regulasi lama direvisi gitu. Nah, regulasi ini penting karena melahirkan faktor yang ketiga dalam perubahan. Faktor yang ketiga itu disebut sebagai institusi. Nah, yang ketiga ini adalah yang diproduksi oleh yang kedua. Ketika aturan sudah diubah gitu, maka kemudian secara kelembagaan dari sisi institusi bisa ada perbaikan. Jadi institusinya harus diperkuat, KPK-nya diperkuat. Semua ekosistem dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat gitu. Kejaksaan diperkuat. Kepolisian dibenahi. Kalau tidak itu diurus dengan baik ya agak sulit membayangkan. Nah, yang keempat itu dalam teori perubahan disebut sebagai mekanisme. Yang kemudian berjalan sehari-hari kan mekanisme ekonomi, termasuk bisnis di dalamnya, investasi, mekanisme politik, tata kelola pemerintahan, birokrasi, penyelenggaraan pemilu gitu, tata mekanisme sosial di mana orang hidup berdampingan dengan yang lain dan seterusnya gitu. Nah, mekanisme ini merupakan hasil dari bekerjanya aktor, regulasi dan institusi tadi. Nah, lalu kemudian itu kan yang keempat. Yang kelima itu adalah dukungan publik. Jadi yang harus kita galang untuk perubahan juga dukungan publik supaya publik tetap peduli dan tetap memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir yang keenam adalah sistem. Sesuatu yang akhirnya bekerja antar waktu teruji secara persisten jadilah dia sistem baru gitu. Nah, saya sangat berharap bahwa cara berpikir yang holistik itu dimiliki oleh Prabowo dan timnya. Sehingga sekalipun tentu saja Prabowo kalaupun paling panjang paling bisa 10 tahun. Jadi presiden. Tapi 10 tahun kan pendek untuk perubahan. Tapi dia meninggalkan jejak yang sangat penting gitu untuk Indonesia gitu. Tapi Mas Ahmad setuju ya kalau kita bilang bahwa jangan berhenti berharap dan mendesak serta melawan pada Prabowo. Artinya kita bukan orang yang akan udah nggak bisa diharapin lagi wakilnya begitu, pemilunya begitu, udahlah lepas gitu kan, nggak begitu ya? Kita tetap bisa menaruh harapan kepada Pak Prabowo tapi tidak dengan Gibran ya. Itu catatan saya. Ini pertanyaan berikutnya nanti soal itu. Saya ingin tambahkan Kang Ep bahwa sebenarnya di negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi itu ada 3 hal yang dia lakukan. Yang tadi saya katakan ya, dia memberikan hukuman berat seperti Cina. Kemudian dia melakukan pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Kemudian yang ketiga, dia buat regulasi yang menutup kemungkinan koruptor itu diberikan privilege. Contohnya begini, kalau di Cina dia punya undang-undang, ada undang-undangnya yang membatasi bahwa bagi koruptor yang sudah keluar ya, istilah narapidana koruptor itu 25 tahun baru dia bisa lagi terpilih jadi pejabat publik atau dipilih menjadi pejabat 25 tahun ya? 25 tahun. Sebenarnya undang-undang itu kalau saya baca ya, dia mau katakan itu seumur hidup, tapi kan dia takut dianggap melanggar HAM kan. Jadi dia tetap buat pembatasan 25 tahun. 25 tahun. Tapi bayangkan kalau orang sudah keluar umur apalagi 50 tahun. Oh iya 50 tahun. Dia keluar dari penjara 50 tahun. 75 tahun. Nggak mungkin dia mau masuk lagi menjadi anggota DPR, jadi bupati yang itu. Paling ada pengecualian 1-2 orang-orang yang berumur panjang dan tetap aktif, seperti Pak Mahathir misalnya. Nah, itu kan sampai 90. Jadi saya lihat begitu. Tapi umumnya tidak lah ya. Tapi di Indonesia kan tidak demikian. Lihat aja undang-undang yang ada di kita ya. Bahkan orang itu bisa walaupun dia baru keluar dari penjara, tiba-tiba dia mencalonkan diri jadi bupati atau gubernur dan dia terpilih. Itu kan berarti kita memberi privilege, tidak menutup ruang untuk tidak memberi privilege. Di negara-negara maju dia tutup ruang itu sebenarnya. Saya sepakat bahwa sebagai umat beragama kita harus memberikan pemaafan. Betul, kita memberikan pemaafan, tapi kita nggak boleh memberikan privilege menurut saya. Jadi beda memaafkan dan memberikan privilege. Di Indonesia itu ada istilahnya Mas, Tuhan saja yang maha pemaaf itu masih tetap membuat neraka. Benar. Kalau di Indonesia Kang Ep, itu bukan sekedar memaafkan, tapi memberi privilege, memberikan karpet merah bagi mantan koruptor. Lihat aja bupati-bupati, anggota DPR itu banyak yang baru kemarin keluar bisa mencalonkan diri. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, terlepas dari ini semua nih Mas, sekarang ini kan salah satu agenda yang seringkali Mas Ahmad sampaikan di berbagai kesempatan. Itu adalah jangan berhenti mengejar Jokowi. Kira-kira begitulah istilah sederhananya.
jangan berhenti mengejar Jokowi. Itu artinya bahwa Jokowi ini jangan dibiarkan melenggang begitu saja. Ada pertanggungjawaban hukum. Kalau perjuangan politik sudah lewat. Sejak ada pelantikan presiden baru sudah lewat. Tapi pertanggungjawaban hukum itu kan melekat pada dirinya sebagai warga negara. Sekalipun pernah menjadi presiden, bagaimanapun identitas warga negara itu melekat pada hal ihwal hukum gitu. Apa sebetulnya langkah hukum yang masih bisa dilakukan terhadap Jokowi? Yang Mas Ahmad sering sampaikan di banyak kesempatan, jangan dia dibiarkan begitu saja melenggang gitu. Apa? Peluang apa yang masih terbuka? Kita apain ini mantan presiden ini secara hukum ya? Bukan dari sahabat kita ya. Jadi Kang Ep kan dulu kalau kita bicara politik bahwa kita udah selesai nih, nggak bisa memaksulkan lagi Jokowi. Kang Ep bilang Jokowi harus dimaksulkan. Tapi udah lewat jadi nggak bisa. Pertanyaan sekarang harus diapakan nih Jokowi? Kan gitu. Kita harus punya tradisi, Mas. Tetangga kita Malaysia dia udah mulai tradisi baru. Korea baru saja. Ya Korea. Itu ya. Mungkin Korea masih agak jauh nih. Ini tetangga kita yang ada di sebelah ini, Malaysia itu bisa membawa Najib ke proses hukum. Pertanyaan kita, apa yang tidak bisa sebenarnya dilakukan kalau memang misalnya mantan presiden kita ini punya permasalahan hukum? Sekarang kita coba lihat, ini kan ada laporan dari posisi Arbi ya. Yang mengagetkan kita di awal tahun baru itu tiba-tiba merilis ya bahwa Jokowi menjadi salah satu, tanggal 2 Januari pagi itu beredarnya, menjadi salah satu nominator ya gitu. Dan mengagetkan bagi kita semua. Mungkin banyak kaget, tapi ada juga sebagian besar masyarakat itu tidak kaget. Mungkin kalangan kita yang intelektual yang bisa membaca selama ini itu nggak kaget. Saya yakin Kang Eb nggak kaget, saya nggak kaget kan. Tapi mungkin masyarakat yang banyak mencintai Jokowi selama ini itu jadi kaget. Yang ingin saya katakan begini kan, sebenarnya persoalan-persoalan hukum yang menimpa keluarga besar Jokowi itu kan sudah banyak dilaporkan di KPK. Kita lihat 3 tahun yang lalu kasus korupsi keluarga Jokowi itu sudah dilaporkan oleh teman kita Ubedillah Badrun, Kang Ubed itu ke KPK. Kemudian ada juga kelompok masyarakat lain sudah melaporkan kasus Blok Medan, dugaan keterlibatan menantu Jokowi Bobi Nasution di Halmahera ya, kasus tambang. Kemudian yang ketiga ribut-ribut dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang. Ini semua sudah dilaporkan. Dan bola ini sudah ada di KPK sebenarnya. Kalau ada kemauan yang kuat dari KPK untuk melakukan penelusuran lebih jauh atau bahasa hukumnya investigasi, saya yakin dia akan bisa menemukan bukti-bukti ke arah sana. Pertanyaannya muncul, apakah KPK punya keinginan yang kuat untuk melakukan investigasi? Ini yang jadi tanda tanya besar bagi kita semua. Pertanyaan berikutnya, apakah KPK punya kekuatan untuk melakukan itu? Saya agak sangsi. Kenapa saya agak sangsi, Kang Ed? Karena komisioner KPK sekarang yang terpilih ini adalah bagian dari pansel yang dibentuk oleh Jokowi. Jadi kita lihat jangan-jangan komisioner KPK sekarang ini memang sebenarnya sudah dipilih di luar, ya sudah ditentukan seperti KPU di masa lalu kan kayaknya sudah ditentukan ini orangnya akan lolos. Kan jangan-jangan seperti itu. Kalau seperti itu maka jangan pernah berharap Jokowi ini bisa kita adili, kecuali misalnya ada desakan yang kuat dari segenap masyarakat untuk terus mendorong dan menyuarakan seperti tahun 98 ketika Orde Baru itu kan karena desakan kuat terus menerus akhirnya Pak Harto dibawa selain mengundurkan diri kan dia sempat dibawa ke proses hukum walaupun dalam proses hukum itu tidak berlanjut karena Pak Harto dinyatakan dia sakit kan gitu kan. Tapi ini kan Pak Jokowi belum pernah kan. Jadi seharusnya kita harus bisa memulai tradisi itu seperti kemarin Pak Harto ya, agar ini menjadi presiden yang baik. Karena kalau ini tidak dilakukan Kang Ep, saya khawatir presiden-presiden selanjutnya akan menganggap bahwa jabatan presiden itu adalah jabatan yang penuh imunitas, nggak bisa tersentuh oleh hukum walaupun dia sudah berhenti. Jadi ini yang menjadi catatan. Orang akan seenaknya ya, semena-mena ya. Dan sebenarnya kalau KPK itu mau bekerja yang lebih agak mudah Kang Ep ya, ada masalah hukum yang sebenarnya lebih gampang diinvestigasi untuk menjadikan pintu masuk untuk melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan korupsi Jokowi. Pernyataan Agus Raharjo. Itu mudah banget. Jadi Agus Raharjo kan menyatakan bahwa dia pernah diminta
walaupun ini masih harus diinvestigasi, dia pernah diminta oleh Jokowi untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Itu sudah pelanggaran pasal 21, obstruction of justice. Jadi kalau ini ditelusuri sedikit, ini mudah jadi pintu masuk sebenarnya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi ini saya hanya memberikan sedikit kiat bagi teman-teman saya di KPK, tapi saya yakin mereka ngerti kan. Pura-pura aja nggak ngerti nih. Kalau mereka nggak ngerti, ini sebenarnya bisa jadi pintu masuk kalau dia mau yang lebih mudah. Belum lagi kita lihat kasus-kasus lain yang sudah dilaporkan Kang Ubed. Itu semua menjadi bukti-bukti untuk bisa dilakukan investigasi. Dan ingat, aparat penegak hukum itu tidak boleh melimpahkan kewajiban atau tugas menemukan alat bukti itu kepada masyarakat atau kepada pelapor. Karena kewenangan serta kemampuan untuk mencari alat bukti itu ada di aparat penegak hukum. Masyarakat itu hanya diberikan kewenangan atau tugas untuk menyampaikan bukti-bukti petunjuk aja. Kemudian bukti petunjuk itu yang akan diteluskan oleh aparat penegak hukum. Jadi salah itu kalau misalnya KPK kalau datang pelapor nih Kang Eb bawa dugaan ini terus dibilang mana buktinya, itu salah tuh. Penegak hukum yang blow on itu Kang Eb. Dia yang harus melakukan itu. Gitu. Jadi itu salah benar ya kalau misalnya KPK, orang ini kan sekarang saya lihatnya ada bondong-bondong masyarakat, berbondong-bondong di masyarakat. Setelah adanya pengumuman dari OCCRP itu masyarakat menjadi berani kan Kang Eb. Itu bagus menurut saya. Tapi seharusnya KPK tidak boleh menyampaikan kembali kepada pelapor bahwa you punya bukti masih kurang, itu salah. Jadi kalau aparat penegak hukum melakukan itu salah besar. Karena dialah yang punya kewenangan serta punya kemampuan secara ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan alat bukti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah pintu masuk sebenarnya menurut saya. Dan kalau ternyata proses ini berjalan, artinya ada pihak yang berani, ada pihak yang mengambil inisiatif. Pihak yang saya maksud adalah aparat penegak hukum ini. Ternyata ada yang berani dan mengurus urusan-urusan hukum berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi. Sebetulnya ini sehat buat Indonesia ya. Sangat sehat. Jadi artinya nanti ada pelajaran yang sangat berharga bahwa siapapun jadi presiden harus berhati-hati menjaga mandat, menjaga amanat. Karena kalau tidak melakukan pelanggaran hukum, kalaupun selama presiden dia masih bisa mengendalikan aparatur termasuk penegak hukum di bawah dia, setelah jadi presiden dia bisa terancam hukuman ya. Betul. Dan kedua Kang Eb, kita ingin mengadili atau ingin melakukan penelusuran mungkin ya terhadap apa yang dilakukan Jokowi untuk meminta pertanggungjawabannya secara hukum, itu bukan karena kebencian kita. Tapi kita ingin menyelamatkan demokrasi serta hukum kita agar masyarakat punya harapan bahwa betul-betul kalau selama ini orang sebut equality before the law itu ada ya. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Ketika misalnya mantan presiden itu kalau dia bersalah bisa dibawa ke proses hukum, maka negara itu betul-betul bisa kita katakan hadir dalam proses hukum. Kemudian yang ketiga menurut saya, kalaupun nanti pada akhirnya kalau Jokowi ternyata bisa dibawa ke proses hukum dan kemudian pemerintahan Pak Prabowo ingin memberikan pengampunan, bagi saya no problem, tapi harus ada proses hukum terlebih dahulu yang menyatakan tentang kesalahan. Kan kira-kira seperti itu. Gimana kira-kira menurut Kang Ed? Ya, saya merasa bahwa memang apa yang berjalan terutama di ujung kekuasaan Presiden Jokowi itu tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Ini sejarah hitam buat Indonesia, buat demokrasi Indonesia. Dan jika kemudian akhirnya orang berkesimpulan salah tentang sejarah ini bisa jadi template. Siapapun asal bisa mengendalikan kekuasaan dengan cerdik begitu, dengan licik atau lalu kemudian dia bisa melakukan apapun dan dia terbebas dari kemungkinan hukum atau sanksi. Menurut saya tidak boleh Indonesia punya catatan sejarah seperti itu. Jadi memang saya tadi bertanya secara serius karena saya bukan orang hukum. Saya hanya mengandalkan hati nurani, common sense saya. Lalu kemudian saya merasa bahwa prinsip-prinsip dasar yang dilanggar dalam kerja kepemimpinan kemarin, kalau sudah merugikan banyak orang dan merupakan penyelewengan kekuasaan yang amat sangat besar dan brutal, ya memang tidak boleh dibiarkan. Jadi saya sangat senang itu kalau Mas Samad dan teman-teman yang ada di kalangan aktivis hukum bisa akhirnya menghilangkan sejarah kelam untuk tidak jadi template itu. Jadi saya sepakat Mas. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan KF itu
tidak boleh dibaca bahwa kita sedang marah kepada Jokowi. Secara pribadi enggak. Kita tetap menganggap Jokowi itu adalah sahabat kita, ya. Tapi kita ingin meluruskan jalannya sejarah hitamnya seperti tadi Kang katakan. Sejarah itu harus dibuka terang benderang agar supaya generasi berikutnya tahu ada konsekuensi. Agar supaya mereka berhati-hati menjalankan pemerintahan berikutnya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi memang ada perbedaan antara marah dan melawan. Oh, beda ya. Ya, Mas Ahmad. Kalau marah itu tidak punya agenda jangka pendek dan biasanya bisa diselesaikan dengan hadiah-hadiah permukaan yang sesaat. Kayak anak kecil marah dikasih permen selesai begitu. Tapi orang melawan tuh punya agenda. Agendanya seringkali bukan hanya jangka pendek tapi menengah dan panjang. Dan karena itu mereka tidak bisa yang melawan itu diselesaikan dengan hanya memberi insentif. Yang melawan itu biasanya ujung dari perlawanannya adalah berhasil atau gagalnya agenda perlawanan gitu. Nah, berhadapan dengan orang seperti presiden atau pejabat publik, ya memang sebagai warga negara kita selayaknya tidak marah. Kita harus melawan. Jadi ini bukan kemarahan kita pada Jokowi, tapi perlawanan kita pada kepemimpinan dia. Gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, ini bagian-bagian akhir nih Mas. Kita itu tidak terasa udah hampir 1 jam ngobrol ini. Nah, bagian-bagian akhir ini saya ingin ngobrol soal ini. Betapa pentingnya sekarang kita saling mengingatkan, terutama di antara civil society. Terutama di antara mereka yang dari sejak sebelum pemilu kemarin sudah dengan tegas menyatakan perlawanannya. Dan kemudian meluas, dan karena itu kita harapkan ini terjaga. Karena mengelola demokrasi itu kan bukan lomba sprint, lari jarak pendek, tapi maraton. Panjang ya, Kang? Panjang. Jaraknya panjang, perlu stamina yang cukup, perlu endurance, perlu ketahanan fisik, strategi juga supaya tidak sprint dari awal, ya sudah tidak akan pernah sampai itu di finish gitu. Kalau mau sprint ya di ujung-ujung gitu, sehingga nanti akan finishnya itu akan strong gitu ya. Kan kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan ini, kan ada satu hal yang sebetulnya kita syukuri dalam tanda kutip. Jokowi berhasil mengumpulkan oposisi dari berbagai kalangan kan. Orang yang dulunya terpecah-pecah kan, di zaman ujung pemerintahan Jokowi kan bersatu kan. Kan Mas Ahmad pasti merasakan itu sebagai orang yang mengelola podcast yang sangat aktif. Betapa orang-orang ketika diundang dari latar belakang yang sangat berbeda, suaranya itu sama, melawan gitu. Kanan, kiri, tengah sama. Mas Ahmad, apa yang selayaknya atau sebaiknya kita lakukan untuk membuat teman-teman kita semua ini terus terjaga perlawanannya setidak-tidaknya sampai ujung di 2029 kan. Setelah itu kita lihat ada pemilu, mari kita bertarung lagi gitu. Mudah-mudahan lebih sehat pemilunya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga semangat, daya tahan, spirit dari teman-teman yang melawan ini sekarang? Pertama, kita harus tetap menjaga dan membangun kesadaran. Ya, itu pertama. Karena dengan kesadaran itulah teman-teman akan menjaga spirit perlawanannya. Sadar terus gitu ya. Sadar terus. Siuman terus ya. Iya kan kadang-kadang kayak fluktuatif itu kesadarannya, naik turun kadang-kadang gitu. Kira-kira seperti itu Kang ya. Maka itu yang harus kita sadarkan terus. Bagaimana cara kita menyadarkan? Ya lewat suara kita. Tidak akan pernah berhenti suara kita untuk menyadarkan teman-teman kita. Sekaligus menyadarkan kita sendiri kan. Agar supaya perlawanan itu tetap terus dilakukan tanpa henti-hentinya. Karena kan begini, kadang-kadang orang melawan itu ada fase-fasenya seperti tadi Kang bilang. Di awal kencang, kemudian melemah, dan akhirnya hilang. Maka itu yang harus dijaga, energinya yang harus dijaga. Karena perjuangan itu kan jangka panjang seperti Kang katakan tadi ya. Kemudian juga yang harus kita pahami betul bahwa jangan sekali-sekali kita berjuang dan memikirkan hasil akan kita nikmati. Kira-kira seperti itu Kang Karena kalau kita berpikir tentang hasil akan kita nikmati, kemungkinan kita tidak akan pernah berjuang. Kira-kira seperti itu Kang Dan tidak akan jadi pejuang itu. Tidak akan jadi pejuang. Jadi penikmat. Ya kan gitu. Menjatuhkan rejim Orde Baru itu kan bukan dimulai tahun 98. Iya betul. Ada peristiwa Malari 74. Kemudian ada peristiwa waktu saya TC 50 tahun 80. Waktu saya jadi mahasiswa, saya aktivis tahun 88, teman saya meninggal 5 orang di depan iklim. 84 Tanjung Priok. Jadi ada peristiwa yang mendahului. Kemudian nanti terjadi di tahun 98. Jadi memang kadang-kadang kita harus melihat secara luas ya, secara jauh bahwa perjuangan ini kita harus lakukan tanpa memikirkan hasil yang akan mungkin kita nikmati sendiri.
Karena perjuangan itu kan harusnya hasilnya itu bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu Kang Ep ya. Agar supaya kita tetap punya semangat perjuangan. Karena kalau kita memikirkan hasil, saya khawatir semangat perjuangan kita itu menjadi tidak maksimal. Ya kasih contoh lah, jangan-jangan ini semakin kuat, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu kan gitu. Akhirnya kita mundur dan kan? diam ya. Diam. Jadi akhirnya itu tadi karena kita memikirkan hasilnya. Jadi inilah cara kita membangunkan kesadaran teman-teman termasuk diri kita agar kita tidak pernah berhenti melawan. Dan ingat, perlawanan itu sebenarnya pasti ujung-ujungnya akan membuahkan hasil. Cuma hasilnya kapan itu yang jadi rahasia yang di atas. Jadi harus ada kesabaran ya. Harus ada kesabaran, kira-kira seperti itu Kang Ep ya. Tapi kita harus mampu menjaganya dan membangunkan terus kesadaran kita. Jangan sampai dia tertidur. Itu yang kita khawatir. Kalau dia sampai tertidur, maka perjuangan itu akan terhenti. Kira-kira seperti itu Kang Ep. Ya, wah ini ujung yang luar biasa. Artinya sambil merasakan bahwa keadaan tidak baik-baik saja, banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus tetap pelihara semangat perlawanan. Jangan berhenti melawan, tidak letih, terus melawan, sambil percaya bahwa ujungnya adalah sesuatu yang bisa dinikmati entah oleh siapa, tidak harus oleh kita ya. Jadi tetap ada semangat untuk bersikap optimis di situ ya. Karena kita pelaku dan bukan penonton. Kira-kira begitu ya. Dan kita tidak sedang marah. Oleh karena itu, karena kita bukan sedang marah, maka kita jangan dikasih permen. Ya. Dan kita jangan merasa puas dengan sekedar permen ya. Jangan dikasih permen jadi komisaris. Ini bisa jadi satu episode yang lain nih nanti. Kan banyak orang gitu Kang. Iya betul. Dia marah-marah ketika dikasih permen dia berhenti marah. Makanya Kang Ep bilang jangan marah, tapi melawan. Kira-kira seperti itu. Itu loyalitas insentif. Orang loyal karena insentif gitu. Baik Mas Samad, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Saya senang bisa ngobrol. Lain kali kita harus sambung lagi ngobrolnya. Ya. Dan sebaliknya nanti saya juga hadir di podcastnya Mas Samad. Speak up. Ya. Terima kasih Mas Samad. Saudara, itulah perbincangan kita tentang sejumlah hal, terutama berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum, keadilan, masa depan demokrasi, kepemimpinan, dan seterusnya. Satu hal yang saya suka dari obrolan ini adalah Mas Samad tetap kritis melihat keadaan, memetakan apa yang sedang berjalan. Pada saat yang sama, tetap ingin memelihara semangat perlawanan untuk tidak berhenti melawan. Dan di luar itu semua, di atas itu semua, Mas Samad tidak kehilangan optimismenya. Seberat apapun perlawanan kita terhadap keadaan yang seburuk apapun, optimisme harus tetap dijaga. Sebab sebagai warga negara, kita bukan penonton, tetapi pelaku. Terima kasih saudara. Saya Ep Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.